Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, udah jam makan siang memang. Jadi suara bapak-bapak sudah tidak terdengar. Ibu-ibunya cuma sedikit yang menjawab salam. Absus salama bainakum, gitu ya perintahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, bapak-bapak dan juga ibu-ibu keluarga besar farmasi PKU Bantul Yogyakarta yang saya hormati. Saya doakan panjenengan semua dalam keadaan sehat walafiat, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, anak-anaknya solih dan solihah, segala urusan dilancarkan, rezekinya dimudahkan, berakhir masuk surga. Ya, siapa yang di sini sudah menghadiri syawalan lebih dari 10 kali? Udah bosen belum itu baca ikrar syawalan? Masya Allah ya, alhamdulillah adanya syawalan kayak begini mempermudah kita. Timbang zaman dulu jenengan harus datang rumah satu-satu. Sekarang dirapel semuanya, hadir. Kita baca ikrar aja. Ya. Niat dari syawalan ini, halal bihalal ini insya Allah mempermudah hidup kita. Di zaman yang sebenarnya sudah sangat banyak sekali tekanan hidupnya. Entah itu tekanan pekerjaan, entah itu tekanan dalam rumah tangga. Tapi saya doakan mudah-mudahan di dalam rumah tangga aman-aman saja semuanya. Ngomong-ngomong karena ini sudah menjelang duhur, waktu yang sangat kritis, entah itu bagi perut kita, mata kita. Saya mau nanya, ini masih pada fokus apa enggak ini? Kalau enggak fokus, pengajiannya kita singkat aja, Pak. Ya. 15 menit kayaknya nggak cukup. Jadi mohon maaf, ini saya memang minta untuk kalau bisa, meskipun pengajiannya di rumah makan, ning hati kita ada di pengajiannya, nggih. Anak-anak biarkan mereka berlari sana sini, nggak usah ada ibu-ibu yang jangan, biarin aja lari ya. Alhamdulillah mereka cuma lari di ruangan sini gitu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya percaya panjenengan semua ini sudah melewati Ramadan bukan dengan waktu yang mudah. Sebagai seorang karyawan rumah sakit, waktu yang selalu diisi dengan melayani masyarakat, entah itu masyarakatnya yang adem ayem ataukah masyarakatnya yang penuh drama. Tapi panjenengan bisa melayani, tetap hadir untuk melayani masyarakat dengan baik sambil berpuasa, nahan lapar, nahan haus, nahan emosi. Tidak mudah memang, tapi alhamdulillah panjenengan sudah lulus Ramadannya. Okay? Kita berharap mudah-mudahan amal ibadah kita di waktu Ramadan kemarin Allah balas dengan ribuan pahala. Ya, Allah balas dengan surga untuk panjenengan semuanya. Ibu-ibu dan juga bapak-bapak yang dirahmati Allah, sebelum saya masuk kepada materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ada beberapa wajah yang saya lihat sudah beberapa kali saya ketemu ya, tapi yang lainnya lebih banyak nggak kenal kayaknya. Jadi mohon izin deh memperkenalkan diri. Saya Nida, atau tadi namanya disebut Raudatul Jannah. Untuk gampang manggilnya Nida.
seorang ibu rumah tangga dengan 6 orang anak, alhamdulillah. Aslinya dari Merauke, Papua, jadi mohon maaf bahasanya memang tidak pakai bahasa Jawa Kromo karena memang nggak bisa, bukan tidak mau menghargai. Tinggalnya di Ngentak, Sabdo Dadi. Saya sebenarnya malu ini kalau batu-batu kayak gini di depan tenaga kesehatan ini, ngerti obat-obat ini. Tapi mohon maaf ya Pak, ini sebelum datang ke sini saya juga udah ngomong duluan di SD Negeri 2 Sumber Agung. Jadi watuk terus ini. Nggak apa-apa pakai irama tambahan ya Pak. Ibu-ibunya juga ya. Mohon maaf ini faktor usia memang tidak bisa nipu. Alhamdulillah. Adik Solihah cantik. Itu punya siapa? Bapak. Kasih bapaknya biar bapaknya tambah keren. Ya. Alhamdulillah. Berbicara tentang Syawal adalah bulan peningkatan katanya. Bulan pembuktian dari latihan kita selama Ramadan. Di Ramadan ketika kita itu mau emosi sama orang, langsung sadar sendiri, puasa, sabar, gitu ya. Ada penahannya, ada penghalang untuk kita meluapkan emosi kita dengan barbar gitu ceritanya. Tapi setelah Syawal sudah tidak ada lagi penghalang. Jangankan nunggu Syawal, kita mau bongkar emosi kita selama Ramadan, bilangnya apa? Nanti tunggu buka puasa. Ada cerita apa toh engkau pas buka puasa diserampung buka puasa ya, nggak pakai tunggu Syawal, Ramadan aja kita bisa cancel. Nanti dulu ini masih puasa, nanti kalau udah buka. Nah, Syawal ini sudah tidak ada penghalang. Maka biasanya kebiasaan kita, perilaku kita, karakter kita akan muncul kembali di bulan Syawal ini. Ketika di Ramadan kita bisa jadi solihah, kita bisa baik, kita bisa sholat 5 waktu, kita bisa tilawah setiap saat karena ada janji balasan pahalanya. Syawal ini tidak ada janji. Tapi apakah kita masih bisa mempertahankan kebiasaan kita selama di Ramadan kemarin? Maaf ya nak ya. Pertanyaannya adalah apakah bicara kita masih bisa memancarkan hasil dari tilawah kita di bulan Ramadan kemarin? Apakah sikap kita masih bisa memancarkan hasil dari tarawih kita di bulan Ramadan kemarin? Bagaimana kita memperlakukan tetangga kita? Apakah masih bisa memancarkan hasil dari sedekah-sedekah kita di bulan Ramadan kemarin? Maka Syawal ini Bapak Ibu bukan lagi tentang memiliki baju baru untuk lebaran, tapi bagaimana kita memiliki konsep diri yang baru. Apa itu konsep diri? Konsep diri adalah bagaimana cara kita memandang diri kita di hadapan Allah. Kemarin panjenengan masih bisa untuk melakukan amal ibadah Ramadan karena konsep diri panjenengan dirubah menjadi settingan hamba Allah bulan Ramadan. Maka apakah itu masih bisa bertahan di Syawal ini? Kalau kita melihat fenomena kehidupan saat ini, manusia itu paling mudah untuk mengumbar emosinya. HP yang ada di tangan panjenengan semua saat ini itu bisa menceritakan berbagai kelakuan manusia di berbagai sudut dunia. Ada ketidakpuasan terhadap pelayanan orang-orang farmasi. Cukup Bapak Ibu ambil HP. Nah ini dia orangnya yang punya kelakuan kayak gini, aku datang ke sini kayak gitu ya. Sekarang mudah untuk apa-apa tinggal keluarin kotak hitam, langsung di video, langsung diumbar apa yang menjadi kesalahan orang lain, kekhilafan orang lain.
Panjenengan nggak suka sama mertua? Gampang, cukup update status. Wah, iso ora ya tukar tambah. Bosen mertua kayak gini, apa-apa dikomentari. Sekarang paling mudah, adab sudah sangat kurang di zaman digital ini. Apa-apa semua dikomentari di HP, di postingan. Dan yang lebih parah, masyarakat Indonesia itu paling seneng banget kalau postingannya, videonya tentang sesuatu yang tidak benar. Nek untuk postingan atau video-video pengajian itu cuma sedikit yang nonton, itu pun diloncat-loncat, bahkan cuma melihat pembukaannya toh. Tapi kalau sudah masalah gosip, masalah orang bertengkar, masalah apa lagi? Orang yang lagi berantem di jalanan, nggak hanya komen, share-nya aja bisa banyak, bisa sampai ribuan. Maka sekarang hanya untuk bisa jadi terkenal gampang, cukup lakukan hal-hal yang tidak biasa. Tidak usah yang baik, yang nggak baik yang lebih potensi untuk viral. Adab semakin menipis di zaman sekarang ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, panjenengan pernah kenal dengan ibu-ibu apa tuh? Transjakarta? Sungguh tidak pantas. Pernah tahu ibu itu? Viral, Bu. Ini yang geleng-geleng saya nggak tahu apa memang mengikuti media sosial apa enggak ya. Ini bukan berarti saya juga ngikutin ibu itu, enggak. Hanya sekilas lewat. Ini yang saya bilang, perilaku manusia sekarang sudah semakin tipis adabnya. Tidak hanya anak-anak muda, bahkan orang tua pun bisa jadi kehilangan jati diri, kehilangan konsep dirinya hanya gara-gara HP. Saya pernah datang ke sebuah toko jam bulan Ramadan kemarin, mau klaim garansi jam saya mati baru beli 1 hari. Begitu masuk di dalam toko, dilayani oleh sang ibu dan ternyata ibunya nggak paham masalahnya apa. Maka saya tetap diam di dalam situ menanti sang bapak berdiri. Tidak lama kemudian si bapak beneran berdiri dengan badan yang tinggi besar, kumis tebal, langsung mendekati. Ada apa? Ini Pak, jamnya rusak, baru sekali saya beli, 1 hari, langsung mati. Kemudian saya ganti baterainya, ternyata tetap mati Pak. Nggak pakai tunggu lama Bu. Langsung saya dibentak. Siapa yang suruh ganti baterai? Ngerti nih ini barang masih garansi, tidak boleh diapa-apakan. Jenengan tahu apa yang saya lakukan? Jantung saya meloncat Bu. Dengan profil yang seperti itu saya dibentak di depan umum. Jantung ini berasa udah nggak ada di tempatnya. Saya cuma pegang etalase. Khawatir saya juga ikut-ikutan ngeluarin suara. Karena bagaimanapun juga saya asalnya dari timur. Nek cuman sekadar lawan dengan suara gede saya juga bisa gitu ya. Tapi yang saya lakukan, saya langsung pegang etalase. Berusaha untuk jangan bersuara. Diem. Ini otak ini saya paksa untuk diam. Saya biarkan si bapak itu ngomong sambil lihat-lihat jam. Akhirnya beliau bilang, "Iki masalahnya jarumnya itu mepet sama kacanya, makanya nggak melaku." Akhirnya saya cuman gini, Masya Allah Bapak, luar biasa ya jenengan itu. Karena memang ahlinya, jadi cuman lihat begini aja sudah langsung tahu masalahnya. Mohon maaf Pak, karena saya awam di jam, jadi saya nggak tahu itu masalahnya. Dengan sekuat tenaga saya mengatakan hal itu Bu. Dan Masya Allah, Alhamdulillah akhirnya beliau juga turun nadanya. Dan selesai.
Ceritanya saya diajak lagi, besok lagi ke sini ya Bu. Nek jenengan yang ada di situ kira-kira ada datang lagi gak Bu? Dalam hati saya cuma terima kasih Pak udah cukup sekali. Ya, inilah kita. Kadang karena kerjaan sudah terlalu banyak, akhirnya apa? Menghadapi orang lain kita berharap mereka mengerti dengan kondisi kita. Akhirnya apa? Aku ki capek, ngerti pak orang. Maka ketika kita bersuara kencang kepada orang lain, menghilangkan adab kepada orang lain, kita merasa itu wajar. Panjenengan di bagian farmasi kayak gini, saya nggak tahu ya, apakah sering menghadapi masyarakat gitu langsung, secara langsung apa enggak. Tapi mohon maaf nih, ini sedikit bocoran untuk PKU Bantul ya. Saya pernah punya teman yang membuat perbandingan. Nek pergi ke PKU Bantul, perawat-perawatnya gitu, istilahnya judes. Kita mau minta tolong itu cuman dijawab pendek-pendek. Ya udah di sana Bu, kan udah ngerti tempatnya di sebelah sana. Tapi kalau pergi ke rumah sakit yang itu, perawatnya tuh api-api, lembut sama pasien. Apakah berhenti sampai di situ ceritanya? Enggak. Sekarang perhatikan, dia lanjut sendiri. Tapi kalau di rumah sakit yang perawatnya itu lembut-lembut sama pasien, gerakannya lambat. Kami minta tolong bisa sejam 2 jam kemudian baru datang pertolongan. Nih di PKU Bantul, iya sih perawatnya judes. Tapi penanganannya cepat. Langsung sat kata saya saat mendengar cerita dia itu. Nah baru sadar, orang itu cepat judes bukan karena mereka tuh nggak baik, tapi supaya semuanya tertangani dengan baik. Hanya saja kadang manusia namanya udah capek, mau ngomong pelan udah nggak sanggup, harus tegas biar pasien juga sadar yang diurus nggak cuma satu orang tapi sak Bantul. Artinya apa ini cerita? Terkadang pekerjaan kita juga bisa disalahpahami, gitu ya. Maka panjenengan semua yang barangkali pernah disalahpahami oleh orang lain, selama hati panjenengan masih tetap setia kepada pelayanan masyarakat yang baik, maka bersabarlah dengan itu. Jangan sampai panjenengan kehilangan adab dalam melayani masyarakat hanya karena ingin dimengerti aku kerjaannya banyak. Maka di sini poinnya apa Bapak Ibu? Setiap kita punya kesibukan, tapi bukan berarti kesibukan kita itu menghilangkan adab kita kepada sesama. Nah, Syawal ini adalah momentum kita untuk saling meminta maaf. Benar-benar membersihkan hati kita. Siapa tahu di antara sesama kita, sesama karyawan farmasi ya, ada pernah punya salah kata, ada pernah punya salah tingkah, salah perlakuan atau tutur kata yang kita anggap itu biasa. Memang pas lagi itu saya lagi nggak punya pikiran, pokoknya kepengen cepat selesai kerjaan, tapi ditompo oleh orang lain dengan tidak nyaman. Maka mudah-mudahan Syawal ini panjenengan semua, baik sebagai karyawan maupun keluarganya karyawan, bisa sama-sama saling menjaga, saling menghargai, saling menutup aib ya. Ini makna syawalan yang sesungguhnya. Terkadang kita syawal-syawalan ya, bilang taqabbalallahu minna wa minkum, mohon maaf lahir dan batin 00 ya, tapi masih ada kerak di dalam hati kita. Entah itu dendam, entah itu iri hati, entah itu rasa benci ya. Ini yang harus kita kikis di syawalan ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
dari yang apa saya sampaikan tadi tentang kesibukan kita sebagai karyawan PKU Bantul, ya, jangan sampai menghilangkan jati diri kita sebagai seorang muslim. Allah menggambarkan tabiat muslim yang sesungguhnya itu dalam Quran surat Al-Maidah ayat 54. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adillatin 'alal mu'minin 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wala yakhafuna laumata laim dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha wallahu wasi'un alim. Karakter muslim yang Allah gambarkan dalam ayat ini adalah mereka yang satu, mencintai Allah dan Allah mencintai mereka. Panjenengan untuk bisa dicintai Allah, maka tugasnya adalah melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Insya Allah dengan itu maka Allah akan mencintai panjenengan. Yang kedua, karakter seorang muslim yang Allah gambarkan dalam ayat ini adalah apa? Adillatin alal mu'minin, mereka lemah lembut kepada sesama mukmin. Maka kepada sesama saudara Islam, jangan pernah kita menyakiti dia, baik itu secara lisan maupun perbuatan. Karena saat kita menyakiti dia secara lisan maupun perbuatan, disitulah kita dianggap oleh Nabi bukan orang yang beriman. Barang siapa yang beriman, dia menyayangi yang muda maupun menghormati yang tua. Gitu ya. Yang ketiga, a'izzatin alal kafirin. Orang yang dicintai Allah dan mereka mencintai Allah itu adalah orang-orang yang punya prinsip yang teguh. Kalau secara teks di sini dikatakan apa? Mereka keras terhadap orang-orang kafir. Tapi kalau kita tarik dalam kehidupan kita, maka mereka adalah orang yang memiliki prinsip yang jelas, tidak mudah terombang-ambing oleh keadaan. Kalau masalah terkadang gini, kita ngaku muslim sebagai pengikut Muhammad, tapi untuk urusan sunnah beliau kita tinggalkan. Contoh gampangnya, nanti setelah jenengan diaturima dahar, coba perhatikan siapa yang makannya habis, siapa yang enggak. Itu contoh paling kecil loh. Makanan yang dihabiskan justru itu yang mengikuti sunnah Nabi. Tapi terkadang kita tuh nggak enak hati, nanti dianggap sebagai orang yang rakus. Udahlah, tak sisihkan dikit, tak sisain dikit. Itu yang justru tidak benar. Minum teh, wah nanti kalau dihabiskan dibilang orang kehausan, kayak nggak ada air minum di rumah. Wes tak tinggal sitik. Enggak. Orang mukmin itu, orang muslim yang dicintai Allah itu adalah mereka yang nggak mubazir. Jadi nggak hanya karena pandangan manusia, akhirnya apa? Makan minum nggak dihabisin. Kemudian apa? Seorang yang dicintai Allah itu bukan orang yang nggak enakan hati. Aduh, nanti kalau aku itu nggak gaul sama dia, nanti dibilanginnya katro atau dibilanginnya nggak bergaul. Akhirnya apa? Tidak ada pemisahan antara hubungan laki-laki dan perempuannya. Saya pernah loh menghadiri diminta untuk ngisi pengajian seperti ini, syawaran juga. Jenengan tahu pada siapa? Pada orang-orang yang tiap harinya ngajarin agama untuk anak-anak. Tapi untuk urusan duduk tidak ada pemisahan. Laki perempuan gabung.
Saya di situ salting sendiri. Ini gimana ceritanya ini? Kalau saya mau negur langsung, mesake. Ya, mesakenya apa? Mereka itu guru-guru agama, mestinya udah ngerti aturan. Dan itu hal seperti itu masih sering kita lihat loh. Ya. Hubungan laki dan perempuan tidak dipisah. Jadi ini alhamdulillah di sini tuh udah ada pemisahan. Saya memang nanya langsung sama kemarin yang hubungin saya itu Mbak Rini ya. Mbak Ririn. Nah, karena saya mikirnya apa? Ini di restoran. Kemarin tuh juga di restoran itu. Untuk masalah duduknya gimana? Dipisah apa enggak? Tolong kalau misalnya ini dipisah, saya di bagian orang perempuan. Saya udah langsung minta. Karena apa? Saya nggak mau lagi spekulasi kayak kemarin. Karena saya nggak langsung mengkonfirmasi, akhirnya di lapangan seperti itu. Makanya karena di sini bilangnya Zukaria Resto, tempat makan, harus segera dikonfirmasi. Saya langsung minta. Jadi bukan saya tidak mempercayai panjenengan, tapi biar tidak ada salah paham nantinya, gitu ya. Yang ketiga, tadi sudah ya. Yang ketiga itu adalah aizatin alal kafirin. Yujahiduna fi sabilillah. Mereka bersungguh-sungguh berjihad di jalan Allah. Panjenengan bersungguh-sungguh ketika melaksanakan tugas pekerjaan. Ketika ada tugas langsung dikerjakan dengan penuh tanggung jawab, seolah-olah Allah itu sedang memperhatikan kita, Allah sedang berada di sisi kita. Ihsan. Jangan sampai punya pikiran ayo kosek lah, aku tak urusin liane sik. Iki engko. Nanti ketuanya atau gimana ini? Sudah selesai apa belum? Kosek Bu, belum rampung, aku masih ngurus yang lain. Nah, ini nih. Ini artinya belum bisa profesional. Ya, nek bisa yujahiduna fi sabilillah, betul-betul bertanggung jawab terhadap tugas yang sudah diberikan pada kita. Selanjutnya apalagi yang kelima? Wala yakhafuna laumata laim. Nah, ini yang paling membuat kita itu sering salah tingkah. Wala yakhafuna, mereka tidak takut kepada orang-orang yang suka mencela. Kalau jenengan mau dicintai sama Allah, maka apapun yang terjadi, jenengan teguh memegang prinsip keislaman ini. Ada yang bilang Allah sok suci, Allah sok beriman, Allah sok yang paling ngerti agomo. Tidak mempengaruhi panjenengan, tidak merubah sikap panjenengan untuk selalu teguh memegang prinsip. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kunci paling mudah dalam hal ini agar panjenengan tidak merubah sikap setelah Ramadan, maka jadilah seorang yang dicintai Allah dan panjenengan pun mencintai Allah. Pertama, lemah lembut kepada sesama mukmin. Kemudian teguh berprinsip, menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Dan yang terakhir, tidak takut dengan celaan manusia. Makannya bersih banget, itu sekalian dengan sendoknya aja sekalian gitu ya. Kalau makannya dibersihkan, nasi nggak ada sisa gitu ya. Kadang itu seperti itu pun dijadikan bahan ledekan. Akhirnya karena nggak enak hati, takut diledek, ya udah makannya disisain. Nah, ini hati-hati yang kayak gini ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya sudah melihat terlalu banyak yang kipas-kipas panas ya Bu. Kipas saya juga udah mati nih. Maka itu kayaknya tandanya kita harus berhentikan sampai di sini dulu ya. Mudah-mudahan 5 hal ini tadi mampu panjenengan bawa pulang minimal. Nggak mungkin tidak 5-5-nya bisa panjenengan lakukan sekaligus. 1 dulu nggak apa-apa. Ya, minimal saya lemah lembut kepada sesama mukmin, gitu ya. Dipilih salah satu yang paling mudah dulu untuk dilakukan.
Demikian apa yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan setelah dari sini kita bisa membawa identitas yang baru, menjadi muslim yang kehadirannya menyejukkan orang lain, yang lisannya terjaga, yang adabnya bisa menjadi magnet hidayah bagi orang lain. Itu saja dari saya, mohon maaf apabila ada kekeliruannya. Dan sekali lagi saya berterima kasih untuk kesempatan bisa berbicara di hadapan panjenengan semua. Kalaupun ada yang benar, itu semuanya dari Allah. Kalau ada yang salah, sayalah yang paling bersalah dalam hal ini. Kekurangan saya sebagai manusia semoga bisa dimaafkan. Itu saja dari saya, mohon maaf sekali lagi. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim wa astaghfirukum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Raudatul Jannah atas tausiah yang disampaikan. Semoga bisa menjadi